Ya baik pemirsa, kami buka line telepon tertera di layar TV Anda untuk bergabung bersama kami. Silahkan di 0451452414. Ini waktunya Anda untuk menyampaikan aspirasi Anda, dan kami juga menghadirkan data terkait dengan COVID-19 khususnya di Sulawesi Tengah. Sudah terlihat di layar TV kita saat ini ODP berjumlah 278 ya. Ini agak menurun dibandingkan dengan data kemarin dan juga 2 hari yang lalu. Ya. Namun untuk PDP juga ada penurunan sekitar 2 orang, ini berjumlah 34 orang, sementara untuk yang terkonfirmasi ini melonjak dari 6 orang kemarin maksud kami, hari ini berjumlah 14 orang untuk terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian yang meninggal 2 orang dan sembuh 2 orang. Ya, sementara itu memang untuk pertambahan hingga pasien terkonfirmasi positif hingga saat ini ada 14, memang ada ketambahan 8 begitu dari Morowali Utara. Betul, ini terkait dengan meninggalnya Bupati Morowali Utara dan ring 1 ya, ring 1 dari almarhum yang akhirnya juga ini kita semua rasanya juga sudah melihat positif. Juga terkonfirmasi juga. Bisa kita saksikan. Mereka terkonfirmasi positif. Ya. COVID-19 ini kita akan sambil melihat juga data yang akan terlihat di layar TV kita. Baik. Ya, akan kami tampilkan grafisnya. Saat ini untuk situasi COVID-19 di Sulawesi Tengah, data ini kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang diupdate pada hari ini pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Ini sekali lagi ODP 278 ya Onggi ya. Kemudian PDP 34 yang terkonfirmasi positif 14 orang, sembuh 2 orang dan meninggal 2 orang. Kita masuk ke beberapa kabupaten. Di Kota Palu 4 orang. Peta konfirmasi ini Palu ada 4 orang, kemudian Morowali ada 1. Morowali Utara. Morowali Utara 9, Morowali ada 1. Baik. Sementara untuk daerah-daerah lain memang belum ada kasus konfirmasi positif. Ya, ini adalah keterangan dari 34 PDP tersebut. Ada di mana saja? Dari 34 PDP, 19 PDP isolasi mandiri, kemudian juga 1 PDP Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido. Kabupaten Parigi Motong ya. Kemudian tapi ada ini rujukan dari ya. Dari 2 PDP. PDP di Buwol, kemudian di Anutapura Kota Palu ada 6. Ya, kalau Nedale, Morowali Utara ada 2 PDP yang dirawat di sana. Kemudian untuk Rumah Sakit Undata Palu ada 14 yang terkonfirmasi positif. 1 di Rumah Sakit Undata, 1-nya di Anutapura, 2 meninggal dunia, 8 hingga saat ini isolasi mandiri di Kabupaten Morowali Utara. Betul kan? Dan ada 2 yang sudah dinyatakan sembuh. 2 dinyatakan sembuh ini inisial H dan juga inisial E yang juga sudah kami sampaikan juga informasinya, bahkan beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu sudah beredar, beliau juga sudah membuat video sendiri. Kemudian sudah beredar di masyarakat yang melihat bagaimana beliau sudah menyatakan beliau sembuh dan sudah membaik kondisinya, tinggal menunggu waktu saja untuk bisa kembali ke rumah. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan COVID-19 baik di Sulawesi Tengah, Indonesia maupun dunia, silakan langsung melakukan scan barcode di barcode yang ada di layar TVRI Anda. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami juga masih kami nantikan di 0451452414. Ya, dan di luar dari COVID-19, Unggi, masih banyak orang yang ingin mempertanyakan tentang kejelasan pembayaran sebagai dana stimulan ya. Oh, kita terima dulu telepon pertama kita. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rin di Sutomo, silakan Pak Rin. Begini nih, saya cuma kasih saran. Ya. Ini kan setiap perbatasan Kota Palu ke Donggala itu kan dibilang ada posko untuk COVID-19 ya. Nah, untuk Kota Palu, perbatasan Kota Palu dengan Donggala itu wilayah Batu Sampu dengan Loli. Sebenarnya di mana poskonya di situ? Karena sampai sekarang saya lihat tidak ada poskonya di sini. Mana poskonya? Ya, jadi menurut informasi yang kami dapatkan, posko akan berada di sana pada tanggal 13 April, Pak. Mulai diberlakukan 13 April. Per Senin, Pak. Hari Senin. Per hari Senin. Kenapa Jadi nanti hari Senin, Pak?
Ya, baru harus diberlakukan. Ya, Kan jadi betul. itu informasi yang kami dapatkan dari pemerintah Kota Palu, Pak Arin. karena baru saja rilis dari Humas Kota Palu yang menyatakan beberapa titik yang menjadi posko COVID-19 di beberapa pintu masuknya Kota Palu dan itu akan mulai aktif di tanggal 13 hari Senin ya. Ya, oh begitu ya. iya Pak Arin. Iya, karena selama ini saya lihat dibilang ada posko di situ, sampai sekarang nggak ada saya Belum lihat. ada ya. Belum ada baik. Pak. Nah, Mudah-mudahan Tentunya mulai kita dari malam berharap- ini sudah mulai betul. persiapan di sana ya. Tentunya kita berharap semoga dengan adanya Iya. posko-posko kesehatan dan posko penyelamatan yang ada di perbatasan-perbatasan Kota Palu itu juga menjadi bantuan begitu ya untuk ya. kita kemudian memutus perkembangan dari COVID-19. Baik, Pak Arin, Pak Arin. apakah itu saja yang ingin Anda sampaikan? cuma itu saja ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Arin di Sutomo. Terima kasih Pak Rin di Sutomo. Ya memang cukup jeli beberapa masyarakat yang ketika mendengar, tapi untuk rilisannya sendiri secara resmi memang baru 1-2 hari ini ya. Dan itu memang akan diresmikan atau mulai berjalan aktif itu dioperasikan itu sejak nanti per tanggal Senin 13 April ya. Tanggal Tentunya 13. kita berharap tentunya ini informasi yang sangat baik begitu Betul. dan juga respon yang sangat baik juga dari warga. Memang artinya ada pemahaman yang didapatkan oleh warga secara merata begitu, karena itu juga yang kita harapkan agar kita bisa bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Artinya kita semuanya harus sama-sama tahu bahwa apa yang harus kita lakukan, seperti apa peran yang harus kita laksanakan begitu dalam memutus mata rantai COVID-19 ini di Sulawesi Kita terima Tengah. dulu penelpon berikutnya, Edi di Tanggul Utara. Pak Edi silakan. Selamat malam Pak Edi. Halo. Ya, Halo, silakan selamat Pak Edi. malam Pak Edi. Selamat malam. Ya, silakan Pak Edi. Ya, kita mau tanyakan, ini ada informasi di berita, kenapa masih ada warga kita di Sigi itu melaksanakan ibadah sholat Jumat itu masih berjamaah. Ya, Ya, Itu kan anjuran pemerintah itu kan masih rawan. betul. betul. Apakah itu tidak ada dari pihak petugas untuk Memberikan melarangnya? sanksi Dan begitu. itu termasuk salah satu penyebaran Baik, virus. Nah, Iya. bagaimana itu? Iya Pak Edi. Rasanya memang bukan Pak Edi saja, tapi Ada banyak juga. banyak ya. Kita pun juga masih bisa melihat seperti itu dan Iya, itu kan rawan Pak. Kalau saya lihat Iya. tadi itu kan bergerombol di masjid itu. Baik, baik. betul Pak Edi. Padahal sudah ada edaran ada juga ya dari edaran MUI ya. Kota dan kabupaten terkait dengan Untuk hal tidak tersebut. melaksanakan ibadah terlebih dahulu Iya, di ini tempat kan ibadah. seluruh Indonesia kan sudah Betul. dihimbau. Betul. Iya, betul. Ya, hanya itu aja Pak. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Edi, banyak, terima Bapak kasih. Ya, bijaknya memang mungkin kita tidak berbicara tentang sanksi ya, tapi lebih ke mungkin aparat juga bisa ikut menjaga tempat-tempat peribadatan supaya ketika ada masyarakat yang mungkin agak ngeyel atau ngotot untuk masuk melaksanakan ibadah ini bisa disampaikan secara persuasif. Ya. Jadi memang saya kembali mengutip begitu kata-kata yang kami dapatkan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, Bapak Profesor Zainal Abidin, di mana memang beliau mengatakan bahwa diharapkan semua umat untuk menghilangkan emosi keagamaan terkait dengan hal ini, karena memang ini adalah hal yang harus kita lakukan bersama. Keselamatan kemanusiaan harus kita utamakan. Betul. Maka kita harus melakukan peran kita dengan baik untuk tidak membantu penyebaran COVID-19 di Sulawesi Salah Tengah. satunya adalah tidak memaksakan diri untuk ikut bergabung di tempat ibadah untuk melaksanakan Benar. ibadah. Jadi kita harus mengikuti Baik. bukan cuma anjuran pemerintah saja yang sudah ada, tapi juga dari MUI, bahkan nasional ataupun kota, kabupaten juga saat ini Provinsi, sudah kita dapatkan begitu ya. Kita terima dulu penelpon dari Sigi, Zaitun. Bapak atau Ibu, mohon maaf. Bapak Pak Zaitun, silakan. Pak Zaitun. Pak ya, kalau bertanya yang pulang dari Bali ini bisa langsung ke kampung, Pak. Bagaimana Pak? Mohon maaf Pak, gimana? Ada yang kerja di Bali, pulang langsung ke kampung. Oh, langsung ke kampung begitu ya. Iya. Bapak mendapatkan informasi dari mana ini Pak? Ya, memang satu kampung di sini, Maranatha. Oh ya, jadi maksudnya mudik begitu Pak ya? Iya. Dia pulang ke kampung halamannya setelah mudik. bekerja di Bali, artinya Iya, mudik. Iya. Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak Zaitun. Memang dari pemerintah memang menghimbau untuk tidak dulu melakukan budaya mudik begitu ya, untuk memerangi
atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun ketika orang tersebut memang terlanjur sudah datang, kita berharap semoga dari Dinas Kesehatan pun juga, pemerintah kota pun juga akan terus menghimbau untuk melakukan isolasi mandiri. Pak Zaitun, mungkin kalau misalnya Bapak dekat begitu dengan orang tersebut, mungkin bisa diingatkan untuk melakukan isolasi mandiri. Bapak. Iya, dekat satu dusun lagi saya. Oke, baik. Mungkin baik Bapak sekali. ikut berpartisipasi untuk menyampaikan hal baik ini kepada keluarga orang tersebut untuk menganjurkan yang mudik ini untuk tidak dulu kemana-mana untuk melakukan isolasi mandiri di selama rumah. 14 hari begitu ya. Mohon bantuannya Pak Zaitun. Pak Zaitun, terima kasih atas informasi Anda, baik sekali. Terima kasih. Pak Zaitun juga sudah berperan langsung begitu ya dalam memerankan peran kita sebagai warga garda terdepan yang kita harus menjaga diri kita dan juga orang lain. Rasanya memang Unggit tidak perlu lagi harus pemerintah yang turun tangan ya, tapi kita sebagai masyarakat pun juga harus ikut melakukan tindakan ataupun juga aksi. Karena kalau mau dipikir logikanya saja, tentu warga lebih banyak begitu jumlahnya daripada pemerintah. Jadi memang kita harus sebagai kita juga, warga kita harus berperan aktif dalam mengikuti anjuran pemerintah dan melakukan hal-hal yang memang dikira kita rasa perlu begitu untuk kita lakukan dalam membantu. Kita beberapa kali dalam segmen aspirasi masyarakat bahkan mendapatkan informasi terkait ada orang yang ODP tapi tidak mau dijemput, itu juga merupakan peran yang sudah mereka jalankan. Betul. Kita terima dulu penelpon berikutnya. Bapak Imran di Tondo. Pak Imran, selamat malam. Malam. Ya, silakan Pak Imran. Ya, saya kira di Palu ini sudah harus ada ketegasan memang. Ya, terutama yang masih banyak yang berkerumun itu. Dan ada beberapa masjid yang masih sholat Jumat. Ya. Jadi tidak bisa lagi bahwa ada kesadaran. Tidak ada kesadaran sekarang ini. Harus tindakan itu. Ini masyarakat ini kalau dibiarkan begitu, tidak ada sanksi. Ya, saya nanya saja. Jadi saya kira himbauan sudah cukup, tetapi tidak disertai dengan ketegasan. Harus diakan, ini kan sudah maklumat Kapolri sudah ada, apalagi. Baik, Pak Imran, mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menempatkan aparat keamanan di rumah-rumah ibadah yang ada mungkin Pak ya? Ya. Untuk ikut menjaga begitu ya? Itu menjaga, karena kan kelihatannya ada diskriminatif, ada masjid ditutup, tidak keserang, tapi ternyata di tempat lain ada dibuka loh. Betul. Nah, ini jadi saya kira melalui TVRI ini, ya keamanan juga harus tegas itu. Iya, betul. Lagi dia harus menunggu kesadaran. Di tempat-tempat lain kok sudah begitu. Iya. Jangan nanti terlalu banyak korban baru mau sadar semua. Nggak ada lagi. Iya. Jadi tolong aspirasi kita ini juga didengar, disalurkan itu. Baik. Jadi mohon TVRI disampaikan lah begitu ke pihak Baik, akan kami sampaikan Pak tentunya. Terima kasih Pak Imran di Tondo. Aspirasi dari warga. Baik. Terima kasih banyak Pak Imran atas informasi yang Anda berikan, baik sekali Pak Imran, dan tentu akan kami sampaikan kepada pihak terkait begitu ya. Dan memang semua informasi yang kami dapatkan dalam segmen ini akan kami teruskan begitu kepada tim berita untuk kemudian ditindaklanjuti. Baik, dan tentunya memang sekali lagi bukan hanya pemerintah tapi kita semua sebagai warga, masyarakat harus ikut bekerja sama, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kitalah yang, kalau memang bahasa kita selama ini bahwa dokter dan juga para perawat berada di garda terdepan, tapi kuncinya adalah satu, di diri kita masing-masing. Ketika kita memang sama-sama bisa menjaga diri dan kita membuat diri kita untuk tidak terjangkit menjadi COVID-19, tentunya ini ikut membantu kinerja dari dokter dan juga para perawat di rumah sakit. Karena saat ini memang mereka kesulitan dengan alat pelindung diri yang sangat terbatas, maka memang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membantu mereka dan juga sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga keselamatan diri kita dan keluarga kita di rumah. Dan tentunya yang terakhir kita menyarankan dan juga menghimbau juga kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah, sama-sama kita menjaga diri, menjaga kebersihan lingkungan kita dan juga kebersihan diri. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, stay at home, physical distancing tentunya. Jangan lupa untuk terus menggunakan masker apabila Anda berada di luar rumah. Dan pemirsa, setelah ini kami akan menghadirkan satu video kompilasi begitu. Ini adalah warga-warga Kota Palu yang semuanya menerapkan physical distancing dan tetap di rumah dengan menyanyikan satu lagu dengan harapan. Kemudian lagu yang mereka
nyanyikan ini akan didengarkan untuk saling menghibur satu sama lain. Ini lagu yang dipopulerkan oleh Michael Jackson ya, Heal the World. Baik. Ya, pemirsa terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang telah menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini. Saya Lunggi Giarensa. Dan saya Arya Tanjung mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.